Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah, yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan menuntut ilmu. Ya, anak-anakku yang solih dan solihah, kali ini kita memasuki pelajaran yang kedua, pelajaran PAI, yaitu kita masuki materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anakku yang solih dan solihah, ya, kita semua ini adalah umat Islam. Tentu Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi masih banyak orang atau seorang muslim yang belum mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilakukan melalui kita mempelajari, mendalami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga bisa melalui nama-namanya yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu disebut dengan Asmaul Husna. Ya. Maka dari itu, dengan kita mempelajari Asmaul Husna, kita lebih mudah untuk mengenal lebih jauh terhadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal Allah ini, ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita selalu niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih nyaman dan lebih khusyuk dan lebih tenang. Ya. Itulah bagaimana cara kita mengenal Allah lebih jauh. Ya. Salah satunya adalah kita memperdalam Asmaul Husna. Anakku yang soleh dan solehah, kita akan mempelajari Asmaul Husna untuk kelas 5 ini. Asmaul Husna yang kita bahas ada 4 macam, yaitu Asmaul Husna Al-Mumit, yang kedua Asmaul Husna Al-Hayyu, kemudian yang ketiga Asmaul Husna Al-Qayyum, yang keempat adalah Asmaul Husna Al-Ahad. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solihah, kita akan belajar bersama-sama tentang 4 Asmaul Husna ini. Sebelum kita memperdalam, belajar bersama-sama dengan 4 Asmaul Husna ini, yuk kita melihat apakah Allah itu benar-benar mempunyai Asmaul Husna. Maka kita buktikan seperti firman-Nya Allah yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 180, yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Al-ayah. Shadaqallahul adzim.
bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik atau asmaul husna. Ya, maka Allah perintah kepada kita semua, maka berdoalah kalian semua dengan nama-nama Allah. Itulah salah satu dalil dari Al-Quran bahwasanya Allah memiliki asmaul husna. Ya, baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan 4 asmaul husna. Yang pertama adalah asmaul husna al-mumit. Asmaul husna al-mumit ini artinya adalah Allah Maha Mematikan. Maksudnya adalah Allah sebagai Sang Khalik, sebagai pencipta, sebagai yang mempunyai alam semesta raya, yang mengatur alam semesta raya. Allah yang mempunyai kita semua. Maka Allah berhak mematikan makhluk-makhluknya, termasuk kita semua sebagai manusia. Umur tidak ada yang tahu hanyalah Allah. Maka dari itu nikmat umur ini yang diberikan kepada Allah kepada kita, tentunya kita gunakan sebaik-baiknya supaya umur kita betul-betul berkah, betul-betul bermanfaat, dan akhirnya kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, al-mumit, Allah Maha Mematikan. Ya, jadi kapanpun, dalam kondisi apapun, kalau Allah sudah menentukan, maka tidak ada yang bisa menghalangi ajal seseorang. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kemudian asmaul husna yang kedua adalah al-hayyu. Al-hayyu ini artinya adalah Allah Maha Hidup atau Allah Maha Menghidupkan. Artinya kita sebagai makhluk hidup ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hidup kita ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, tentunya mengikuti perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk hidup tentunya dituntut oleh agama untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita ini kita gunakan sebaik mungkin. Hubungan dengan Allah kita lakukan sebaik mungkin. Hubungan dengan manusia, hubungan sosial sama manusia, kita lakukan sebaik mungkin. Dan insya Allah kita semua menjadi makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang mempunyai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kemudian asmaul husna yang kita pelajari yang ketiga adalah al-qayyum, bahwasanya Allah itu maha berdiri sendiri. Artinya Allah tidak dilahirkan, Allah juga tidak melahirkan. Allah paling dahulu, Allah paling akhir, dan Allah qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Maka dari itu, untuk meneladani sifat atau asma Allah Al-Qayyum ini, bisa kita teladani bahwasanya kita dibekali oleh Allah
akal pikiran, kita dibekali oleh Allah berupa hati, kita dibekali oleh Allah perasaan, nafsu dan lain sebagainya. Ini semua supaya manusia bisa hidup mandiri, tidak selalu tergantung dengan orang lain. Nah, inilah salah satu cara meneladani asma Allah Al-Qayyum, yaitu dengan melatih diri hidup mandiri, tidak manja. Contohnya mencuci baju sendiri, menyetrika baju sendiri, tidak selalu tergantung dengan ayah atau ibu. Nah, kalian semua atau anak-anakku yang soleh dan solehah, agar kalian semua menjadi manusia yang mandiri, maka mulai sekarang harus dilatih sedikit demi sedikit. Kemudian Asmaul Husna yang kita pelajari yang keempat adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya adalah Allah Maha Tunggal, ya. Allah tiada duanya, seperti dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah hai Muhammad bahwasanya Allah itu tunggal. Allah itu esa. Tiada duanya, tidak ada yang menandinginya. Ya. Hanya Allah kita bergantung. Hanya kepada Allah kita berdoa. Ya. Jadi Asmaul Husna Al-Ahad ini maknanya adalah Allah Maha Tunggal atau Maha Esa. Artinya kita semua menjadi seorang muslim sangat dilarang, sangat diharamkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh menyembah pohon-pohon besar, ya, meminta kepada makhluk-makhluk gaib, jin dan lain sebagainya. Itulah termasuk salah satu cara untuk meneladani sifat atau asma Allah Al-Ahad, ya. Ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita melakukan ibadah apapun itu, kita niatkan hanya karena Allah, bukan karena dipuji, bukan karena mau dikasih uang oleh ayah atau ibu, ya, dan lain sebagainya. Ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ya, itulah pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Ya, semoga dengan penjelasan yang singkat ini kalian semua bisa memahami dan bisa menganalisis dan bisa meneladani asma-asma Allah atau Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, sehingga dengan itu kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat lagi, sehingga kita lebih khusyuk ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku yang soleh dan solehah, ya, semoga kalian semua tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena ilmu adalah kunci kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Ya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma
fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang menginginkan kesuksesan hidup di dunia, maka harus dengan ilmu. Ingin sukses di akhirat harus dengan ilmu. Ingin sukses, ingin bahagia dunia dan akhirat harus berdasarkan dengan ilmu. Maka jangan putus asa, ya, jangan patah semangat, selalu rajin belajar, ya, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang sukses, mempunyai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.